murah itu kita harus menggunakan analisis gitu ya, menggunakan VFD gitu ya, Quality Function Deployment, yang berpikir kira-kira kalau saya buat murah, apakah fungsinya akan turun apa enggak gitu ya, kayak gitu. Nah, berpikirnya juga harus diimbangkan ketika QFD-nya itu berpikir tuntutan masyarakat seperti ini. QFD-nya juga harus mempertimbangkan kalau saya kurangi lagi biaya ini, fungsinya apa. Kalau bisa berarti saya mengurangi biaya-biaya yang bersifat tidak tidak mengurangi fungsi. Mungkin kalau di S2 ada yang namanya analisa lanjutan yang berupa konsep tambahan. Jadi mereka mengatur rekayasa finansial ya. Jadi merekayasa lagi finansialnya direkayasa lagi, diturunkan lagi biayanya tapi tidak merubah fungsi. Ya kira-kira kalau sepeda motor Honda gitu, ya sing mau ganti ojo rime gitu ya, rimnya tetap ada, tetapi kayak pijakan rem itu diganti iron cast atau mungkin tidak lagi berupa besi tuang yang mahal dan lain-lainnya. Kayak gitu yang diturunkan. Itu yang orientasi konsumen. Dan kemudian volume penjualan menjadi konsep yang juga harus. Nanti saya tutup Pak. AC-nya mawon jenengan pateni nggih. Saya masih ngajar nggih. 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 Nah, konsep seperti itu yang harus dilakukan secara benar. Kalau tidak kita nggak dapat nggak bisa melanjutkan pemasaran sedemikian detail gitu ya. Direct marketingnya nggak akan terjadi secara bagus. Dan yang ketiga adalah konflik. Nah, jangan sampai orang marketing itu membuat konflik baru di perusahaan karena tidak adanya koordinasi atau miskomunikasi. Sering orang marketing itu sebenarnya salah satunya adalah ketika minta Anda terima order itu ya, aku butuh kapalku selesai bulan ini. Ternyata orang bengkel tidak siap, nah, kayak gitu ya. Ya, orang bengkel tidak siap. Mas Widodo membuat produk buahnya diterima kuwabe, ternyata orang bengkel tidak siap. Kayak penjahit itu loh, penjahit itu kan kadang penjahit apa mana sing jahit sing lanang terus sing terima orderan sing wedok kok motone duwitan ae diteruwi mau kabeh itu ya. Ternyata bojone kelelahan karena dia tidak bisa mengatur waktu, mengatur jadwal. Nah, jenenge tukang jahit itu lek iso ya telung dino dadi gitu. Seragam. Ibu-ibu arisan itu ketika dari H kudu jahitannya kudu seragam kabel lah, itu kacau kalau tidak bisa menjadwalkan. Jadi FIFO-nya harus dipakai. Jadi fish in fish out-nya harus dipakai. Apalagi yang produk-produk yang tidak mass production atau yang bersifat produknya tertentu. Itu harus berkoordinasi dengan baik karena kalau tidak konflik ya konflik. Itu baru konflik pada penjadwalan, bukan konflik lagi terhadap harga. Kadang orang marketing memberikan bonus berlebihan gitu ya. Oke. Karena belinya banyak saya berikan bonus. Padahal di perusahaan tidak ada bonus. Ya kayak di Buana itu kadang eh, memberikan potongan harga karena ngejar target harus tercapai, potongan harganya dibuat tinggi. Padahal di aturannya tidak boleh memotong di luar pamflet yang ada, itu kan akan rancu. Gitu. Antara tim pemasar dengan tim keuangan bagian SPP nggak sinkron gitu lah. Akhirnya konflik baru. Sama dengan yang kita lakukan ketika promosi besar-besaran tetapi tidak memikirkan yang diminta oleh perusahaan, maka terjadi konflik baru. Sistem pemasaran yang sangat penting adalah ketika sistem pemasaran itu ada, maka faktor-faktor di luar harus dipahami. Ketika menjadi organisasi pemasar, berarti kalau Anda nanti terjun di tim pemasaran, jangan lepas sendiri. Anda harus juga bekerja sama dengan lembaga riset. Salah satu lembaga riset terbaik ya seperti ini ya, kayak eh, yang sedang berjalan di barometer. Barometer itu biasanya melakukan survei terhadap polling suara pemilu. Terus kemudian ada apa yang dari Australia itu, yang Anda sering didatangi terus kemudian DKI apa sapu tangan, kasih dompet gitu loh ya. Nah, itu lembaga survei yang sudah terakui gitu ya, terakui dan mereka mereka punya reputasi kerja yang bagus. Jadi kalau melakukan survei pasta gigi
pepsodent itu di posisi mana? Apakah dia di bawahnya close up atau di bawahnya sifat atau di bawahnya apa ya pepsodent gitu ya. Jadi kira-kira dia tergolong mana di positioning keberapa seperti itu. Nah, ketika melakukan positioning itu saja, ketika menanyakan pasta gigi itu ternyata mereka juga harus tanya gajinya berapa, uh, terus kemudian tanggungan keluarganya berapa, terus kemudian luas rumahnya berapa. Ditanya semuanya oleh para surveyor itu. Untuk apa? Untuk melakukan analisa lanjutan. Analisanya biasanya cross tab tabulasi silang. Di SPSS itu ada. Kalau dulu sudah saya ajari, silakan Anda ngecek cari analisa cross tabulasi. Itu akan tertata rapi gitu ya. Dia akan melakukan analisa pengguna pengguna pepsodent itu kategori wanita berapa, laki-laki berapa, yang usianya tergolong remaja berapa, usia antara 7 tahun sampai dengan 15 tahun berapa, yang usia middle berarti dewasa itu sampai dengan 45 tahun berapa. Kemudian yang di luar 45 tahun atau dianggap sudah dianggap sudah mendekati menua gitu ya, tua itu berapa orang. Itu akan tercluster dengan sampling yang sama. Kita bisa menggunakan analisis cross tabulasi, cross tab. Terus kecenderungannya itu juga orang-orang yang memilih produk itu juga bisa dilakukan gitu ya. Berikutnya kalau Anda melihat gambar ini berarti sasaran kita itu kan sebenarnya organisasi pemasaran itu eh, paling tidak harus punya umpan balik. Nah, pada posisi umpan balik ini yang bisa melakukan memang lembaga survei pada posisi umpan balik ini. Jadi seperti barometer, terus kemudian ini dia yang memberikan umpan balik. Karena kalau yang memberikan umpan balik orang-orang perusahaan sendiri pasti kacau. Dia akan membela beritanya itu lebih lebih ngawur gitu ya. Karena dia terikat kudu ngapi-ngapi perusahaan. Tapi beda kalau kita berikan kepada pihak lain gitu ya, yang dia sifat netral, memberikan informasi sebaik-baiknya. Kalau memang ini buruk ya buruk, kalau ini terjadi kesalahan pada produk ya terjadi kesalahan pada produk. Fungsi produknya tidak berguna ya tidak berguna. Itu yang dia dia sampaikan secara benar gitu ya, yang dia sampaikan secara benar. Nah, barang dan jasa. Jadi artinya barang dan jasa disampaikan ke pasar, terus kemudian pembayarannya disampaikan ke pasar. Survei terhadap kemampuan orang beli, tanggungan keluarga. Jadi kalau beli Volkswagen dalam 1 bulan ya 2 kali lah, karena tanggungan keluarganya banyak. Dari 4 keluarga, 2 anak, 1 istri gitu ya, beli SKT masuk dewi-dewi atau satu-satu enggak ya, berarti mungkin itu untuk dipakai bersama seperti itu. Nah, informasi-informasi komunikasi pasar itu umpan balik itu yang memberikan lembaga survei. Lembaga survei kalau kita hanya melakukan sendiri internal saya kira pasti nggak akan bagus ya, pasti lembaga survei. Seperti Nelson gitu ya, Nelson itu yang paling bagus, Nelson sama barometer gitu ya. Nelson yang sering kita dilakukan survei. Berikutnya ini tantangan force secara makro itu ya. Saya sudah menyampaikan demografi itu paling penting ketika melakukan survei pasar gitu ya. Ya kamu kalau kalau mau berjualan sarung kopiah ya ojo mau jual nang Bali kayak gitu ya. Ya nanti di sana nggak akan ada penggunanya. Sama saya dulu kalau menawarkan kacamata waktu kerja di optik sekali saya menawarkan ke rekan-rekan polisi karena saya kerjanya kan di kepolisian ya, jadi dinas kepolisian. Saya jarang menawarkan ke teman-teman yang dari Bali gitu ya. Pasti nggak tertarik gitu ya. Kalau dari Bali ya tawarono janur gitu ya. Beli janur Pak buat sembahyang dan bawa dia pasti akan tertarik gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kondisinya kita harus tahu demografi. Kalau di Bali ya jangan menawarkan sarung, kopiah dan lain sebagainya. Ya dibawa ke Gresik, ke Jombang gitu. Nah, di Jombang juga begitu. Jangan punya cita-cita kamu mendirikan karaoke dan klub malam kayak gitu ya. Isok diobong kamu ya. Kamu akan usaha mendirikan klub malam dan tempat karaoke di daerah Tebu Ireng gitu ya. Situ diobong ya kayak gitu. Jadi harus tahu demografi. Nah, berikutnya yang paling penting adalah dalam persaingan adalah politik dan hukum. Anda harus paham betul kemarin
saya membaca di undang-undangnya Pak Soleh itu ya, yang pengacara di Sidoarjo yang terkenal itu, ternyata tidak sinkron pasal 5 dengan pasal 6 gitu. Pasal 5 menyebutkan bahwa di pasal 5 itu kosong, tidak ada ayat-ayatnya. Tapi ternyata di pasal 6 itu menyebutkan bahwa diktum ini itu berkaitan dengan pasal 5 ayat 1A. Padahal di pasal 5-nya tidak ada. Nah, itu yang diteliti secara politik, yang diteliti secara detail. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang katanya setebal 1084 halaman itu setelah dilempar ke publik juga masih ada kesalahan. Salah satunya pasal 5 itu tadi yang menyebutkan ada ayat-ayatnya yang artinya pasal itu biasanya pasal-pasal kan disebutkan diktum ini itu berkaitan dengan pasal 5 ayat ini. Ternyata di pasal 5 tidak ada ayatnya, kosongan, polos itu ya, hanya satu bait kata. Padahal di pasal 6 itu menyebutkan pasal 6 berkaitan dengan ayat 1 pada pasal 5A gitu ya. Ternyata di pasal 5 ya, itu salah satu keteledoran yang sebenarnya belum siap. Nah, itu sudah dikaji oleh rekan-rekan hukum. Nah, seperti itu. Politik dan hukum sangat mempengaruhi sekali terhadap keputusan untuk kita kita berinvestasi atau memasarkan suatu produk. Nah, kemudian sumber non marketing. Nah, ini yang penting, produksi, keuangan, personalia. Saya menyampaikan ke tadi kelas pagi, apakah bisa Pak kita itu melakukan marketing tanpa biaya? Kalau produknya masih nol, seperti yang disampaikan oleh Mas Widodo, ya nggak bisa lah. Kecuali kamu franchise, kamu bekerja sama dengan orang lain membawa brandingnya orang. Kamu KFC gitu, ya kamu tidak mengeluarkan biaya promosi karena promosi sudah dibebankan pada perusahaan utama. Gitu. Kamu tinggal bikin ngedep, ada bentuknya, promosinya dibantu oleh mereka. Tetapi kalau masih nol, seperti tanya Mas Widodo yang sedang melakukan usaha, nggak mungkin tidak ada biaya promosi. Ada lah, beli banner, ngongkon orang untuk menyebar brosur, ada, nggak mungkin. Jadi saya ditanya di kelas pagi tadi, apakah mungkin untuk membuat perusahaan, membuat pemasaran, pemasaran membuat keuangan, artinya biaya promosinya nol. Saya kira masih tidak mungkin ya, karena masih mengeluarkan biaya. Nah, di situ nanti di slide ini akan muncul berapa besar biaya yang harus dikeluarkan di dalam biaya promosi gitu ya. Nah, analisa konsumen, parameternya apa saja parameternya? Jadi kita harus mengukur keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, itu salah satunya cross tabulasi tadi. Kemudian ada pemenuhan kebutuhan konsumen. Ketika dipenuhi, maka analisisnya menggunakan CFD. Bagaimana mengukur sumber daya yang terbatas? Ada lagi bentuknya, pengambilan keputusan. Persepsi diukur dengan apa? Kecenderungan permintaan. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana mengukur permintaan. Kalau sudah pada poin ini, berarti produk Anda luar biasa. Berarti selalu minta, selalu. Artinya ketika kamu itu ada konsumenmu yang rewel, Pak, kenapa kok gak ada produk ini, produk itu? Itu sebenarnya malah mereka adalah konsumen-konsumen yang loyal, yang peduli bahwa kita memiliki produk yang diakui oleh mereka. Dan mereka kepingin meningkatkan keinginan mereka melalui branding kita. Ya. Tapi nek konsumen sing acuh, wis ya mbulah kon dodol apa ya wis dodol lah, aku sing penting tuku. Lek mau takoki bagaimana produk saya? Ya wis biasa ae Pak, ya wis lek dodol pentol ya cuma kayak obat gula kayak gitu ya, seperti itu. Nah, itu mereka konsumen-konsumen yang sebenarnya tidak membangun terhadap produk kita. Tapi kalau ada konsumen yang tanya, wah pentol celupnya kalau bisa dikasih daging koyor Pak. Jadi ketika makan itu rada enak ulet-ulete ya. Entah kamu nanti campuri karet atau apa gitu kan, seperti itu. Nah, itu sebenarnya mereka membangun terhadap branding kita. Nah, ini analisa konsumen. Jadi parameternya kalau keinginan kita gunakan tabulasi cross tab, kalau pemenuhan kebutuhan kita bisa menggunakan GFD, sumber daya terbatas juga bisa menggunakan analisa AHP, perubahan persepsi, kecenderungan ini juga bisa menggunakan analisa itu ya, berbagai bentuk analisa parameternya. Nah, ini sering ya kita di dalam kebutuhan kita menggunakan rapid appraisal assessment, penilaian secara cepat. Beberapa tahun yang lalu barometer Nelson itu melakukan analisa terhadap kecenderungan mahasiswa ngopi di supermall gitu ya, di supermall ya. Ternyata di sana yang banyak ngopi ternyata setelah dilakukan rapid secara cepat
Ya, Bukapetra, UC, terus kemudian eh, Unipa itu jarang. Unipa paling paling banter ditemui di Cito. Cito pun bukan di warung pojok itu. Cito pun dia ngopinya di food court gitu ya kayak gitu. Nah, ya, ya jangan salah alatnya untuk mengukur karena dia menemuinya dengan sistem menggunakan random, dengan menggunakan random atau dia salah satu caranya ya orang yang bersedia saja yang mau di accidental sampling dilakukan secara accidental. Orang yang bersedia saja yang dilakukan. Orang yang bisa ditemui. Jadi hasilnya ya benar kalau UK Petra, terus kemudian UC, Universitas Ciputra, terus kemudian Ubaya itu yang sering ngopi di Supermall. Ya kalau Adibuana ya ngopinya di Buksol kayak gitu ya. Ya kayak gitu. Dia melakukan rapid appraisal assessment. Bagaimana dengan sampling assessment? Saya ulangi. Kalau sampling assessment itu cenderung bahwa artinya begini, ketika melakukan sampling, pengawasan terhadap sampling harus benar-benar polanya seperti apa. Tidak boleh diantem kromo gitu ya. Kayak kemarin polisi mengambil samplingnya anak-anak pelajar yang tidak ya karena dia mengambil rapid secara cepat gitu ya. Tidak dipilih, ya ada juga lah anak-anak pelajar itu yang mengerti tentang undang-undang cipta kerja. Tidak semua anak-anak itu ikut-ikutan gitu. Karena diambil secara rapid, secara cepat, ya yang terjaring ya mereka gitu ya, yang tidak paham. Tapi saya yakin tidak mungkin lah. Ya mereka mencari orang-orang yang tidak paham lah untuk bisa. Tapi sebenarnya saya kira dengan keterbukaan media seperti ini nggak mungkin lah nggak membaca Facebook, tidak. Apa yang dipermasalahkan itu apa oleh kaum buruh kayak gitu, tidak mungkin kita tidak membaca. Tapi karena proses pengambilannya secara rapid appraisal assessment, secara cepat ya, sing terjaring ya, sing gitu-gitu. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, berikutnya adalah tugas manajer. Ketika kalau Anda nanti menjadi manajer perusahaan pemasaran, jadi seperti alumni kita, Mas Datus itu menjadi manajer area di FIF gitu ya, FIF Financial. Dia dari Bali, jadi dibawa ke Jakarta dulu, Jakarta di training ke Bali, biasanya kalau sudah di Bali dia dikembalikan ke Surabaya. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah harus mengetahui orang-orang dulu. Partnernya itu diketahui dulu. Punya kemampuan di bidang apa, itu yang sangat penting. Jangan kamu tidak tahu, tidak bisa menempatkan orang. Oh, orang itu di bidang apa, di bidang apa. Kalau dia bisa ya, dia bisa. Anggap saja bahwa di Surabaya, kalau saya meneliti risetnya teman saya pemasaran di perusahaan yang bekerja di bidang iklan itu dia membagi kanvas namanya kanvas 1, kanvas 2. Tidak tahu kalau di perusahaan yang lain pemasaran. Kanvas 1 itu meliputi Sidoarjo, Malang, dan Surabaya sendiri. Itu kanvas 1 Surabaya. Kanvas 2 itu mulai dari Gresik, terus kemudian Bulak Banteng sampai ke arah Madura. Pendapatannya berapa kanvas 1 dan kanvas 2? Kalau dihitung pendapatannya ya paling besar di kanvas 1 karena eh, Surabaya Selatan saja ditambah dengan Malang Raya itu hampir 2 juta orang gitu ya. 2 juta orang. Kalau dia menyebarkan angket ke 2 juta orang lebih di kanvas Surabaya, lebih Malang itu Malang Raya. Malang Raya itu kan berarti meliputi Malang Kota, terus Malang Kabupaten, tidak Batu gitu ya, tidak Batu. Itu hampir DPT orangnya atau jumlah orangnya itu yang mempunyai hak pilih itu hampir 2 juta. Sama seperti DPT Surabaya, Surabaya saja itu ya, hampir sama. Nah itu pendapatannya hampir-hampir sama gitu ya, perbandingannya antara kanvas Surabaya 1 dan kanvas Surabaya 2 itu pendapatannya sama. Nah, tugas manajer harus tahu itu. Tugas manajer harus bisa membuat desain, membuat kira-kira pemasaran ini indikasinya apa. Ketika dia melakukan direct marketing yang menggunakan SPG-SPG yang roke pendek-pendek itu kira-kira efeknya kemana. Jangan dikira teman-teman yang SPG rokok itu tidak berpengaruh, sangat berpengaruh ya. Dia tidak ditarget jualan, tetapi ditarget untuk bisa mengkomunikasikan produk kepada konsumen. Ya dia sak payune lah gitu ya. Apalagi kalau dia bagi-bagi pin gitu ya. Pin BB kayak dulu ya, mungkin lebih banyak larisnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya sebagian saya lewati ya. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi ketika keadaan permintaannya ada laten,
tidak ada permintaan, permintaannya negatif, permintaannya tidak sehat, permintaannya berlebihan, permintaannya penuh, ini bisa kita jelaskan di sini. Ketika permintaan negatif, jadi orang segmen pasar itu segmen potensialnya tidak ada permintaan sama sekali, ya, tidak ada permintaan. Apa tugasnya? Ya, ya manajer harus berpikir untuk merubah dari negatif ke positif. Anggap saja kalau kita saat ini tidak punya mahasiswa di bidang kebidanan gitu, akuntan farmasi gitu, ya tugasnya dia kan merubah, dia harus membuat polanya menjadi pola positif, kerjasama gitu ya, kerjasama dengan SMA SMA yang bidang farmasi untuk menawarkan, akhirnya farmasi bisa punya mahasiswa sekitar 40 orang. Ya itu berarti tugasnya manajer untuk merubah negatif menjadi. Bagaimana dengan permintaan laten? Permintaan laten adalah permintaan yang sangat kuat ya, sangat masif dan laten. Nah ini harus dipikirkan ketika permintaan laten, permintaannya banyak, tapi kita tidak koordinasi dengan tim produksi. Kacau lagi ya, jadi harus tahu. Ketika permintaan, tapi permintaan laten itu bahaya. Jadi ketika orang permintaan laten dan besar itu biasanya memang cenderung kita harus berpikir memenuhi kebutuhan. Jangan sampai ketika memenuhi kebutuhan juga harus menjaga kualitas. Jangan sampai kita tidak sanggup gitu ya, memproduksi. Tidak ada permintaan sama dengan tadi yang sebenarnya kalau negatif tadi itu hanya pesimis terhadap produk kita. Tetapi sebenarnya dia ada permintaan. Ini yang problem ini yang tidak ada permintaan sama sekali ini. Ini problem. Jadi yo ditawari yo gak mau, dikai yo gak gelem, nah ini bahaya. Ya kita harus tugas pemasaran harus menciptakan lebih bagus lagi. Permintaan menurun, jadi artinya ada tren permintaannya turun. Tidak semuanya tidak berjalan seperti biasa. Ya kalau kondisi seperti ini COVID ya pasti permintaan turun. Di Buana permintaan pasar biasanya 2.000 orang yang sekarang kita tinggal 1.480 orangan ya yang masuk permintaan turun. Kita harus tahu apa penyebabnya. Kalau 1.400 ya berarti tahun depan kalau normal lagi ya kita harus bisa mencapai 2.600 untuk nutupi. Karena kan rata-rata mahasiswa kita harus 2.000 setiap. Tim promosi punya hutang 600 orang gitu ya. Untuk nanti tahun depan harus digenjot karena adanya perkurangan pada tahun ini. Permintaan tidak teratur, terjadi fluktuatif. Nah, ini harus Anda menggunakan analisis, harus menggunakan analisis bentuknya tren linear gitu ya. Mana pada bulan-bulan berapa tren itu muncul. Permintaan biskuit roti itu pada bulan-bulan apa, menjelang hari raya, menjelang puasa itu permintaannya tinggi. Nah, kita harus melakukan simulasi, kita harus melakukan ramalan, forecasting gitu ya, pada permintaan itu. Nah, ramalan-ramalan trend linear, kemudian eksponensial smoothing itu dipakai ketika permintaan itu tidak teratur. Permintaan penuh, permintaannya hampir sama dengan yang laten tadi, masif penuh, ya kita harus pertahankan. Cara mempertahankannya, ya kalau memang terjadi kemunduran janjinya harus tepat. Jangan sampai mundur produknya tetapi kita tidak tepat. Nah itu menjadi problem. Ya. Bagaimana dengan permintaan yang berlebihan? Anda harus membagi ke orang lain, mengoutsourcingkan ke pihak lain. Tetapi problemnya harus tetap menjaga kualitas. Harus asesmen pengawasan terhadap kualitasnya harus bagus. Permintaan tidak sehat, ya yang artinya permintaan-permintaan itu kadang sebenarnya tidak tidak bagus dieksplor ke kalayak, tetapi sebenarnya permintaan itu ada gitu ya. Jadi permintaan itu ada. Ya mungkin koyok wong-wong sing beli-beli sepong sepong untuk narkotika dan lain sebagainya. Kan ada sebenarnya permintaan itu ya. Tapi permintaan itu dilarang gitu. Akhirnya dia beli ke apotek dan lain sebagainya. Nah, itu cenderung cenderung ada gitu, cenderung ada. Tetapi tidak dipublish, tidak dipublish seperti itu. Nah, ketika perencanaan pemasaran maka ada sekitar
1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling pojok ini paling bahaya. Yang paling pojok ini. Alokasi marketing mix. Ini yang saya sampaikan. Bagaimana yang tadi ditanyakan kelas pagi, apakah bisa kita melakukan promosi tanpa biaya? Gitu. Ini yang katanya tidak mungkin gitu ya. Karena sebenarnya pengalokasian promosi itu 15% dari biaya keseluruhan. Ya. Jadi Mas Fit nanti kalau punya perusahaan, jadi kalau punya perusahaan ditargetkan 100%-nya 1 miliar, harus menyediakan 15% untuk promosi Mas Fit. Ya, untuk promosi. Tidak boleh tidak. Jadi kalau tadi pagi ditanya apakah ada pemasaran yang 0 rupiah, saya kira nggak ada ya. Kalau pemula nggak ada, kecuali kamu memang franchise baru bisa. Nah, ini yang sebenarnya kita pikirkan bahwa sekitar 15% pembiayaan. Coba Anda lihat di laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar. Nanti di situ ada biaya promosi, Anda bagikan antara biaya utama, terus kemudian bandingkan dengan biaya biaya promosi. Apakah dia mencapai 15% atau tidak, atau mungkin lebih. Ya, itu bisa diteliti. Tetapi ada aturan ada aturan bahwa 15% dari biaya keseluruhan, 15%-nya adalah masuk di dalam biaya promosi. Nah, target penjualan penting ketika menjadi organisasi pemasar, harus ada target, nggak boleh ngelantur. Harus ada laporan berkala, harus ada renstranya, rencana strategisnya. Bulan 3 itu terjual berapa persen. Bulan 4 produknya sudah harus ada di Kalimantan. Bulan 5 sudah harus ada produknya mencapai di Aceh. Bulan 9 Desember produk kita sudah di Malaysia, harus ada. Walaupun itu hanya sekedar plan rencana. Tetapi melalui plan itu kita akan berpikir, oh kalau ke Malaysia melalui distribusi apa. Tugasnya orang distribusi untuk mengatur. Adibuana kalau kalau sampai dengan tahun 2022 harus punya standar sudah terdaftar salah satu fakultasnya harus terdaftar secara internasional. 2024 ada fakultas yang diakui secara internasional, harus ada. Karena itu nilainya tinggi. 2021 harus punya mahasiswa dari luar negeri. Yang paling dekat berarti kita harus merekrut dari Timur Leste, harus ada, ya. Sangat penting dokumennya. Jadi kemarin asesor bilang kalau dari Timur Leste itu berangkat sendiri atau tidak. Kalau berangkat sendiri, ruginya berangkat sendiri itu tidak ada MOU-nya, tidak ada suratnya. Nah, paling bagus kalau dia diberangkatkan oleh negaranya. Jadi ada surat keterangan bahwa dia diberikan tugas oleh negara itu untuk kuliah di Adibuana. Yaitu poinnya tinggi. Salah satu target penjualan seperti itu. Berikutnya alokasi anggaran pemasaran. Saya sampaikan tadi bahwa 15% itu terpecah untuk apa saja. Untuk produk lain, untuk marketing mix, untuk permintaan, untuk jenis produk yang permintaannya sedikit harus dibagi-bagi. Penetapan harga, jadi kalau membuat harga pokok penjualan meliputi apa saja, nanti Anda bisa membaca. Alokasi marketing mix, jadi marketing mix itu sebenarnya ketika direct langsung direct marketing itu sebenarnya bagian dari marketing mix yang bergerak pada posisi personal selling, ya. Jadi penjualan secara pribadi, personal selling ini bagian dari direct marketing. Nah, kalau sudah ada yang melalui digital marketing yang sebagainya, sebenarnya itu bagian dari periklanan dan sebagainya. Tapi yang sangat penting kontribusi personal selling ini yang sangat penting. Walaupun cakupannya luas, kita sudah digital marketing, tetapi kalau personal sellingnya tidak bagus, maka perusahaan tidak nututi. Gitu. Sebenarnya yang paling bagus adalah personal selling. Strategi pemasaran itu hampir sama. Nah ini ketika pasar itu ada, maka grafik yang hitam ini penting. Produk, harga, distribusi, promosi. Produk berarti harus tersedia. Kemudian harga kayak tadi meminta supaya harganya cheaper, murah. Promosinya harus digencarkan, distribusinya tidak boleh telat. Baru menuju ke pasar. Kembali lagi ke riset. Nah, ini harus melibatkan Nielsen, melibatkan barometer tadi, ya, risetnya. Tidak boleh dilakukan sendiri karena saya yakin kalau dilakukan internal perusahaan, datanya bisa palsu. Nah, sebenarnya pemasaran itu kan ada tujuan, ada strategi, ini namanya Renstra.
rencana strategi. Jadi renstranya Unipa itu diambil dari visi misi dulu. Visi misi, terus kemudian kalau tahun kemarin saya menjelaskan Renstra, tapi tahun ini nanti kalau ada waktu cukup saya akan menjelaskan Renstra. Berarti ketika ada perusahaan membuat organisasi, Masfit itu membuat Renstra. Visi misi UKM-nya apa gitu ya? Membuat tahu yang enak itu. Tujuannya apa? Membuat tahu yang bisa terbuat dari kedelai dan bisa terbuat dari susu. Nah, kalau terbuat dari kedelai dipecah lagi, strateginya apa, terus kemudian taktiknya sampai mana, renopnya, operasionalnya sampai mana, terjual sampai dengan Banyuwangi. Ya itu sebenarnya ini bagian dari Renstra, rencana strategis. Nanti saya kawan-kawan saya kasih contoh, saya diingatkan gitu ya, Renstranya Fakultas Teknik itu apa gitu ya. Nah itu untuk anda latihan bahwa nanti ketika membuat tim pemasaran itu harus punya Renstra. Barangkali nanti Anda bekerja di perusahaan besar, tahu-tahu sudah pernah membuat Renstra. Belum, Pak, lah, kan kacau. Orang TI harus bisa membuat Renstra. Nah, nanti kawan-kawan diingatkan, Pak Yud, katanya mau membagi contohnya Renstra. Ya, nanti saya kirim Renstranya Fakultas Teknik gitu ya. Yang 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 tahun kemarin gitu ya, yang kita pakai. Nah, tugas kalian berarti nanti mulai dicicil, Anda membuat desainnya, berarti kelas A dan kelas B harus ada yang bisa Corel atau Photoshop untuk membuat flyer. Jadi flyer-flyernya seperti ini, kelas A 1 rem, kelas B 1 rem. Jadi saya punya 4 rem yang warnanya berbeda, jadi seperti ini. Ini karya anak angkatan 2015. Saya kemarin punya 7 rem karena membaginya tidak per kelas karena kita pandemi. Ya mungkin urunannya sekarang kalau satu rem itu kayaknya ada yang harga 350 lah. Ya berarti dibagi satu kelas. Urunannya cek kakak paling 15.000-an ya gitu ya. Nah, Pak Yunto kenapa? Ya karena ini nanti bagian dari luaran yang harus dilaporkan. Kalau di hati kemarin kan targetnya saya diminta oleh Kaprodi kita harus menghatikan gitu luarannya. Tak pikir-pikir yo sebenarnya bisa saja sih menghatikan, tapi sing mau dihakikan apa? Wong kita belum punya produk gitu. Ya. Buku juga terbatas, belum belum semua dosen punya buku. Ya buku ISBN yang terbaru belum ada. Ya mungkin saya tahun depan lah bisa menghatikan salah satu produk karya mahasiswa atau karya dosen untuk dihakikan atau dipatenkan. Untuk sementara saya janji membuat 8 membuat 4 rim. Ya, 4 rim itu kalau dibuang untuk 2.000 orang, ya berarti kan 2.000 pamflet yang mudah-mudahan nyantol. Ya, seperti saat ini kita harus selalu targetnya 4 kelas, 80 orang. Kalau tidak teknik itu ya kacau kalau tidak sampai 8 kelasnya. TI itu istiqomah ya rata-rata pasti 4 kelas, 4 kelas, 4 kelas. Saya kemarin sudah diprediksi dibuat 3 kelas, 3 kelas. Ya akhirnya saya ngoyo ke Pak Nusron. Setelah dibuat 4 kelas saja, saya usahakan bisa mencari 80 lebih. Ternyata alhamdulillah. Jadi saya bersyukur di tanggal-tanggal 26 bulan 9 itu ternyata sudah 80 TI. Ya janji saya ke teman-teman TI untuk bisa 80 orang ya alhamdulillah tercapai dengan berbagai macam cara ya. Menelponi lagi orang-orang yang daftar, yang sudah pernah daftar ke TI, kita telepon lagi, kita servis apa kendalanya kayak kayak gitu. Itu yang kami lakukan gitu ya. Ini contoh-contohnya pamflet apa menceritakan tentang dosennya, menceritakan tentang lab laboratoriumnya, menceritakan tentang gedung dan lain sebagainya. Ya kayak gini contoh-contohnya. Jadi eh, mulai dipikirkan dari sekarang, ketuanya di kelas A, ketuanya di kelas B, mohon bertanggung jawab untuk membuat desainnya. Nanti silakan ketuanya yang mewakili kelas A sama kelas B mengambil contoh pamflet yang ada di saya untuk referensi gitu ya. Bisa hadir ke kampus untuk mengambil contoh. Dan nanti tugas besarnya ini yang kuliah yang lain-lain ya wis guys santai. Anda konsentrasi di PKL sama proposal. Tapi tolong aku titip pamflet itu bisa diselesaikan kayak begitu. Ya, oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Rekan-rekan bisa tanya ke saya kira-kira apa yang perlu dibahas di
materi direct marketing. Jadi direct marketing itu pemasaran langsung. Kita meminta meminta. Jadi kalau punya SPG ya kita terjunkan langsung ke lapangan, tidak melalui online, bahkan melalui penawaran langsung di sana. Ada yang ingin dikonsultasikan ke Pak Yitno? Jangan lupa nulis di chatting, itu nanti akan saya print untuk absensi di sini. Di pertemuan kita nulis nama, underscore name, underscore kelas. Ya, nanti saya punya list di Google Drive itu kehadiran kalian. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Denis, Mas Widodo, Mas Gunawan. Ini Pak, saya mau tanya. Mm-mm. Nah, eh, saya kan anggap aja punya produk Pak ya. Produk. Ya kemarin itu sempat sih, tapi kemarin sing saran Bapak itu yang untuk mengiklankan lewat Facebook. Saya kan lihat budgetnya itu ternyata lumayan besar Pak. Di angka di atas 100.000. Nah, Iya. saya mikirnya itu gini, kira-kira antara nanti produk saya laku dengan harganya apa seimbang gitu. Cuma kalau untuk sekelas nyebar brosur atau yang lain belum pernah saya lakukan, Pak. Itu aja. Ya, Hitung-hitungannya kan saluran enggak begini. Jadi sebenarnya untuk Facebook itu kan target marketingnya kalau yang melalui fanpage itu kan memang di luar untuk memperkenalkan saja. Ya mungkin 1 kali atau 2 kali Mas Wid. Tidak tiap hari Anda harus beriklan di sana. Berikutnya langsung ke marketplace-nya. Jadi di sana dipasang. Jangan sampai setelah fanpage mungkin Anda dalam 1 bulan hanya beriklan 2 kali saja. Terus kemudian lakukan lakukan produk Anda ditempelkan ke market itu yang marketplace itu. Nah, di sana nanti kan kalau orang mencari Oppo itu produknya Mas Fit kan sudah dikenal di sana kelompoknya. Tapi harus memang ya mungkin 1 kali di Facebook, 1 kali di IG gitu. Dan kemudian dipasang. Karena jangkauannya 15.000 orang loh itu Mas Fit. 100.000. hmm, Penting lah kalau mungkin area dipilih lah area Sidoarjo dan Surabaya saja. Kayak begitu. mungkin anggap aja kita harus berani menanggung risiko gitu, Pak ya. Ya, ya, ya memperkenalkan produk lah, paling tidak seperti itu. 15.000 orang itu bukan orang-orang yang kenal sama kita loh ya. 15.000 orang itu adalah teman-teman yang tidak berteman sama kita. Kayak Denis berteman dengan Facebook saya gitu ya. Yang diserang oleh iklan kita adalah teman-teman Denis itu. Kayak gitu. Oh. Bukan teman kita yang tidak kenal, ya rugi lah. Teman kita yang sudah kenal kan sudah langsung bisa baca di iklan Facebook. Tetapi teman-temannya Denis yang di Facebooknya Denis itu yang kena iklan kita. Kayak gitu. Kayak begitu. Ya memang ya yang kami lakukan di teknik kemarin juga seperti itu. Saya habis dengan Mas Andar itu asli yang kami iklankan itu sekitar 1.500.000. Biayanya hampir 1.500.000-an yang saya keluarkan ya. Ya wis berusaha lah karena posisi pandemi seperti ini tidak bisa direct marketing. Yang terjun ke sekolah-sekolah nggak ada. Akhirnya ya via itu, via IG sama via via. Tapi bagus lagi video Mas. Testimoninya berupa video. Bagus itu. Penontonnya akan tersegmen betul. Dilihat orang seneng gitu loh. Dilihat orang 2.000 orang 1 hari itu seneng gitu daripada yang flyer. Tapi memang kalau video terus nanti lama-lama kan ke hidden hilang gitu. Kalau flyer enggak tetap muncul. Tapi kalau video ada kepuasan gitu, ikan oh ternyata ditonton orang sebanyak ini. Hmm. Kan kita akhirnya sombong. Waduh, ternyata produk kita didelok. Produknya dilihat 15.000 orang ya. Berarti pentol ini enak rasanya kan kayak gitu. Ya, ya memang harus bersabar ketika mengiklankan itu harus bersabar. Tidak langsung berdampak langsung. Yang berdampak langsung memang direct marketing gitu. Tapi kalau online sama itu tidak berdampak langsung. Kalau untuk perencanaan yang rencana strategi itu targetnya kita kemana Pak ya? Ya sebenarnya kalau Renstra itu kan kamu nanti kalau mengajukan ke bank itu kan pasti ditanya rencananya kayak apa Mas Wid ya tahun ini saya Hmm. bisa menjual ini
Makanya syarat selain PIRT, punya Renstra, punya katalog. Nanti Mas Wid bisa pinjam katalog saya yang untuk UMKM, untuk contoh. Oh, iya, Pak. Nah, itu karena Ya. BRI tanya itu, Mas Wid, tanya itu loh. Bapak itu apa targetnya ke depan? Ya, enggak tahu Pak, masa ngono ya, makanya Renstra. Oh, iya, Pak. Nanti bisa pinjam katalog. Katalog itu kemarin terus dipinjam lagi oleh Universitas Telkom karena saya kan mendahului di di Kecamatan Gayungan ini saya menerjunkan angkatan 2015 saya terjunkan ke 17 UMKM. Satu membuatkan stempel, membuatkan expander, membuatkan katalog. Nah, katalog itu di bank itu ditanya, mana katalog produknya? Salah satunya menghitung itu. Saya waktu ngajarin kalian apa ekonomi teknik itu menghitung menggunakan NPV itu. Oh, Net present value di situ. Ada contohnya. Jadi iya, bank kan Pak. tanya, kalau saya pinjami 25 juta berapa lama mengembalikan Pak Widodo? Kan begitu. Ya kalau hitung-hitungan NPV-nya ya paling tidak kan artinya ketika Anda bargaining ke orang-orang perbankan kan wah iki sok ngitung NPV ya. Berarti yo bener lah usahanya. Ya. Artinya Iya, usaha Pak. itu dikelola secara profesional. Nah, teman-teman anggap saja teman-teman Cina kita itu kan sebenarnya juga tidak tidak siap siap betul kan. Dia hanya profesional mampu bargaining saja sebenarnya. Kalau ditanya apa yang menjadi jaminan, ya, nggak ada, ya. Hanya kemampuan untuk bargaining saja. Ya, saya kira-kira 2 tahun bisa pulih lah Pak, kayak begitu, bisa mengembalikan. Ya, cuman kalau orang Jawa tingkat kepercayaannya Bang dengan rekan-rekan orang Cina kan ya berbeda. Beda, Pak. Iya, bener, Pak. Ya. Tapi sebenarnya itu bargaining ya, bargaining. Salah satunya ya supaya Anda punya kekuatan bargaining itu tadi, meyakinkan orang. Penting Mas. Iya, Pak. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau dikonsultasikan? Sehat kabeh ya. Wah, arek-arek saya tak cek ono sapa ae nok ini. 31. Kabare Rahmat iki rek. Masih kerja, Man? Rahmatullah. Hen ya apa Hen kabarmu Hen Hendi? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Kerja ya masih kerja ya? Jualan Pak, Jualan ya. Apa? Jualan jualan